Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air. Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehartens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philips Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philips Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philips Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philips malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philips Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philips dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom,
menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi,
dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa.
Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam,
Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Gwijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK.
Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, kutembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot.
Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap.
Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebbi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebbi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Enduga Madrakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebbi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebbi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perannya OPM, Sebbi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Enduga Madrakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebbi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebbi. Sebbi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke Pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat.
Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum so, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah dua algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat,
setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi.
Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebisambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebisambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens.
Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah dua pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehartens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya.
Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambo menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambo punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambo, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut.
Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehartens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya.
Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke Pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM.
Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN-PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPN-PB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPN-PB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPN-PB bersama Kepala Dewan Militer TPN-PB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPN-PB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan,
Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Gwijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebbi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oskar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebbi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebbi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebbi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebbi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebbi. Sebbi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah,
Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata. Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya.
Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Enduga Madrakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Enduga Madrakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya,
TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebisambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebisambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya,
Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru.
Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan.
Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu,
Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambo menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah. Sebi Sambo punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambo, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang.
Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Gwijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia.
Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Derakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke Pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan.
manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM,
Sebbi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Gwijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebbi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebbi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebbi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebbi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebbi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebbi. Sebbi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI.
Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah dua algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata. Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens.
Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia.
Takut ditembak, algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebisambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebisambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya.
Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air. Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehartens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philips Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philips Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philips Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philips malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philips Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philips dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom
menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi,
dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa.
Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebbi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebbi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebbi. Sebbi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebbi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebbi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam,
Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN-PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPN-PB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPN-PB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPN-PB bersama Kepala Dewan Militer TPN-PB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPN-PB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Gwijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK.
Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oskar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot.
Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap.
Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebbi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebbi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebbi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebbi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebbi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebbi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebbi. Sebbi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat.
Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum so, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah dua algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebisambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebisambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebisambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat,
setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philippe Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philippe Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philippe Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philippe Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philippe malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philippe Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philippe dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philippe Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philippe langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philippe tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi.
Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens.
Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah dua pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehartens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Ndugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya.
Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambo menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah. Sebi Sambo punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambo, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut.
Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehartens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mehartens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Derakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mehartens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Ndugama Derakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya.
Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebbi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebbi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebbi. Sebbi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebbi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebbi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebbi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat brigjen yang kini disandangnya. Sebbi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM.
Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Nduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPN PB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Nduga Maderakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan,
Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oskar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambom mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya, TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke Pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah,
Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik mungkin tahunya Philip serta-merta bebas dan langsung diserahkan ke NKRI. Namun, menurut Edison, pembebasan terhadap Philip dilakukan 2 kali. Pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Enduga, Egyanus mengumumkan dia membebaskan Mertens. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah 2 pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mertens untuk mengecek kondisinya. Nasib Egyanus Kogoya di sidang TPNPB usai bebaskan pilot Susi Air, Panglima OPM dituduh terima suap. Organisasi Papua Merdeka OPM pecah secara internal, buntut pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Imbasnya, Panglima OPM Egyanus Kogoya kini akan diseret dalam sidang istimewa di dalam organisasi. Bersama 3 orang lain, Egyanus Kogoya dituduh menerima suap dari pihak luar mereka sehingga membebaskan pilot Susi Air dari sandera. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulis menyebut, TPNPB mengeluarkan daftar hitam untuk 4 orang, masing-masing Ek, YK, EW dan YK. Mereka masuk dalam daftar hitam karena dianggap sebagai pengkhianat, setelah menjadi tim yang terlibat dalam pelepasan Kapten Philip Mertens. Daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September tahun 2024. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. Sebi juga menyampaikan hal serupa terkait dengan Egyanus Kogoya dan kelompoknya.
Namun dihimpun dari beberapa sumber, pihak TPNPB akan menggelar sidang istimewa untuk menentukan nasib keempatnya tersebut. Sebi menambahkan, Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak perlu mencari alasan untuk pembenaran diri setelah melakukan pengkhianatan dengan menyerahkan Philip Mertens kepada aparat Indonesia. Egyanus Kogoya dicap Intel Indonesia, para jenderal OPM keluarkan daftar hitam, terima suap. Para petinggi OPM sudah menentukan sikap soal nasib Egyanus Kogoya yang selama ini menjadi komando OPM di wilayah Kabupaten Enduga. Masa depan Egyanus bersama OPM memang tengah diperdebatkan. Salah satu nama yang kerap bikin teror di tanah Papua tersebut dituding sebagai pengkhianat. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut Egyanus menerima suap dari Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Betul, OPM memang berencana membebaskan warga Selandia Baru tersebut. Akan tetapi, bukan kepada NKRI, melainkan harus diserahkan kepada negara Selandia Baru. Namun, oleh Egyanus dan kompatriotnya, Philip malah langsung diserahkan ke NKRI. Hingga muncul dugaan, Egyanus menerima suap yang diberikan NKRI melalui seorang utusan bernama Edison Wijangge. Kabar terbaru pada Minggu, 29 September 2024, OPM sudah melakukan rapat darurat dan memutuskan untuk mengeluarkan daftar hitam. Ada 4 orang yang dituding sebagai pengkhianat. Selain Egyanus, ada YK, IU dan YK. Sebi mengatakan, daftar hitam itu diumumkan berdasarkan hasil rapat Markas Pusat Komando Nasional TPNPB bersama Kepala Dewan Militer TPNPB Wilayah 3 Endugama Drakma Mayor Oscar Wandikbo pada tanggal 26 September 2024. Bukan hanya tuduhan pengkhianat, Egyanus dan keempat koleganya dituduh sebagai agen militer Indonesia. Sebi menuding nama-nama tersebut adalah mereka yang telah menerima uang suap dari aparat keamanan Indonesia dalam misi pembebasan pilot asal Selandia Baru Philip Mertens. OPM terpecah belah buntut bebasnya pilot Susi Air, Sebi Sambom, jika boleh, ku tembak Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya diambang pemecatan sebagai panglima dan anggota OPM, dirinya dicap sebagai pengkhianat. Timbulnya rasa ketidakpercayaan kepada komando OPM di Kabupaten Enduga itu terjadi setelah pilot Susi Air bernama Philip dibebaskan organisasi separatis tempat Egyanus berkuasa. Jubir OPM yang juga dianggap sebagai jenderal perangnya OPM, Sebi Sambom, sangat marah akan tindakan Egyanus tersebut. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodap 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebi Sambo mengatakan masih atau tidaknya Egyanus Kogoya diakui sebagai bagian dari TPNPB bakal ditentukan melalui sidang istimewa TPNPB. Sidang istimewa akan tentukan. Tunggu pekan depan hasilnya, ujar Sebi. Sebi Sambom menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Melalui rekaman video yang tersebar pada 24 September 2024, Egyanus Kogoya akhirnya bereaksi atas tuduhan tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang tebusan yang digunakan untuk kenikmatan pribadi. Kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, kata Egyanus. Kogoya mengimbau agar pembebasan Philip tidak dikaitkan dengan hal apapun yang dapat memicu provokasi. Tidak ada kepentingan pribadi karena kami bebaskan pilot melalui misi kemanusiaan, ujar dia. Takut ditembak, Algojo OPM kejam pilih serahkan diri, rahasia besar Manfred Vatem segera terbongkar. Seorang Algojo OPM di Sorong Raya ternyata takut juga akan ancaman penembakan dari militer Indonesia. Pria berinisial So itu memilih untuk menyerahkan diri saat tempat persembunyiannya dikelilingi TNI dan Polri yang tengah melakukan sweeping. Nasibnya kini ditentukan militer Indonesia, terlebih ia pernah terlibat sejumlah aksi anarkis bersama anggota OPM lainnya. Ceritanya,
TNI dari Satgas Yonif 642 dan aparat pemerintahan distrik Moskona Barat menggelar sweeping di wilayah Teluk Bintuni pada 28 September 2024. Sudah 1 bulan lamanya sweeping tersebut digelar, berbagai pembinaan dan pendekat persuasif terus dilakukan. Hingga akhirnya, So tanpa paksaan datang ke pos Mayerga untuk menyerahkan diri. Dari informasi yang dikantongi aparat keamanan RI, So merupakan DPO kasus pembunuhan pekerja Jalan Trans Bintuni di Kampung Majenik, Moskona Barat. Masyarakat Moskona Barat sangat mengapresiasi tindakan persuasif yang dilakukan oleh Satgas Yonif 642 KPS di mana berhasil membuat pelaku pembunuhan yang juga OPM menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelum So, JS yang juga anggota OPM di Sorong Raya sudah menyatakan diri untuk kembali ke NKRI. Ia sudah mengucapkan ikrar setia ke NKRI pada Mei 2024 silam. Baik So maupun JS sama-sama bergerak di bawah pimpinan Manfred Vatem. Diharapkan, rahasia besar soal kekuatan Manfred Vatem bisa terbongkar setelah 2 algojonya keluar dari keanggotaan OPM. Internal OPM benar-benar pecah, Sebi Sambom punya rencana tembak Egyanus Kogoya. Puluhan komando OPM tampaknya benar-benar sakit hati dengan Egyanus Kogoya. Pimpinan OPM di wilayah Kabupaten Enduga tersebut dicap pengkhianat tak lama setelah pilot Susi Air dibebaskan OPM. Jubir OPM, Sebi Sambom, menuding Egyanus Kogoya menerima uang sogokan akan bebasnya sang pilot. Tudingan itu diberikan kepada Sebi lantaran pilot bernama Philip Mark Mertens ini diserahkan ke NKRI. Padahal, rencana OPM semula adalah mengembalikan Philip langsung ke negaranya, Selandia Baru. Tudingan pengkhianat bukan sekedar ucapan semata, Egyanus Kogoya bakal diberikan sanksi lanjutan. Manajemen markas pusat OPM dituntut segera mengadili Egyanus Kogoya. Ia juga harus dicopot dari pangkat Brigjen yang kini disandangnya. Sebi mengatakan, apa yang sudah dilakukan Egyanus tidak dapat diterima oleh komandan atau perwira OPM manapun. Selain itu, Kodam 3 Endugama Drakma harus dibubarkan dan disangkal oleh seluruh perangkat OPM. Mereka yang menerima uang suap dari Indonesia harus disingkirkan dengan prasangka yang sangat buruk sebagai agen dan kriminal Indonesia. Secara pribadi, jika saya mampu, saya akan menembak brigadir itu sendiri atas apa yang telah dilakukannya, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandera selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terobos hutan Bak Rambo datangi markas OPM, utusan Jokowi tak takut meski disambut senjata. Pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dari tangan OPM merupakan sebuah proses panjang. Edison Gwijangge menjadi aktor penting akan bebasnya warga Selandia Baru tersebut. Mantan PJ Gubernur Enduga ini butuh waktu berbulan-bulan untuk meluluhkan hati petinggi OPM yang dikenal kejam. Pemandangan orang-orang menenteng senjata api sudah biasa baginya kala itu. Edison merupakan utusan dari mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang dilantik Presiden Joko Widodo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egyanus Kogoya. Menjalankan misi berbahaya tersebut, Edison merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga. Tugas mereka adalah keluar masuk hutan melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan, distrik, di mana pilot itu ditahan. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egyanus dan kelompoknya. Di kalangan OPM, Egyanus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Publik